Halo, assalamualaikum anak-anak Miss. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan Miss harap anak-anak Miss tidak melupakan sarapannya dan juga istirahat yang cukup, jaga kesehatan dan jaga kebersihan agar daya tahan tubuh tetap prima gitu. Nah, agar anak-anak Miss bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, pada pagi hari ini kembali lagi bersama Miss dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas masih di materi yang sama ya tentang teks eksplanasi, namun untuk di bab, terutama di bab 4 ini kita lebih mendalami tentang teks eksplanasi itu sendiri. Jadi kemarin anak-anak Miss sudah mencari tahu informasi penting di dalam teks eksplanasi, baik itu dalam audio rekaman ataupun dalam sebuah teks. Dan pada pagi hari ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu setelah kalian mencari informasi, nah lalu informasi yang kamu temukan tersebut, informasi penting dari teks yang kamu bacakan ataupun teks yang kamu dengarkan, lalu anak-anak Miss bisa menyajikan informasi penting itu secara visual gitu. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi secara visual. Nah, di sini bagi anak-anak Miss bisa buka buku halaman 43 untuk mengikuti materi kita hari ini. Bagi yang tidak mempunyai buku, mungkin alangkah baiknya dengar penjelasan Miss sampai akhir. Oke, nah menyajikan informasi penting teks eksplanasi secara visual. Nah, seperti kita tahu, teks eksplanasi itu mengandung banyak informasi mengenai suatu peristiwa ataupun suatu kejadian yang pada setiap paragrafnya itu mengandung informasi penting. Nah, jadi agar memudahkan kalian dalam memahami seluruh informasi tersebut, kamu dapat mengambil intisari ataupun informasi yang pentingnya saja. Ya, kemarin kita sudah bahas bagaimana cara menemukan informasi penting itu seperti teks perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Nah, anak-anak Miss bisa buka halaman 41 dan 42. Nah, di situ kalian sudah Miss telah memberikan tugas bagaimana cara mendapatkan informasi penting di dalam teks tersebut. Seperti apa topiknya, apa manfaatnya, kesimpulan dari teks tersebut, di mana saja perkembangan teknologi yang ditemukan, contoh-contohnya apa saja, dan bagaimana jika teknologi tidak berkembang di era globalisasi dan semacamnya. Begitu. Lalu masuk juga ke kuis, anak-anak Miss itu membagikan informasi pentingnya ke dalam bentuk struktur teks eksplanasi seperti pelajaran kita di mid semester yang lalu. Struktur itu ada 3 ya, ada pernyataan umumnya, ada deskripsi bagiannya, dan ada kesimpulan. Nah, jadi anak-anak Miss di setiap paragrafnya tugasnya kemarin mencari pernyataan umumnya mana, paragraf keberapa, dan itu informasi penting yang terkandung di paragraf itu apa saja. Begitu. Nah, ini anak-anak Miss sudah bisa baca di halaman 43. Nah, setelah kalian mencari informasi penting dan intisari dari teks tersebut, nah informasinya itu pastinya kamu dapat setelah kamu membaca ataupun mendengarkan teks secara keseluruhan. Nah, setelah kamu mendengarkan dan membaca teks secara keseluruhan, kamu pastinya mendapatkan informasi. Contohnya misalnya kamu dapat menentukan topik serta ide pokok dalam teks di setiap paragrafnya. Topik dan ide pokok itu yang kemudian menjadi informasi penting bagi kamu dari teks eksplanasi tersebut. Nah, ini untuk memudahkan kamu dalam menyajikan informasi penting, kamu dapat menggunakan diagram atau gambar berseri. Nah,
Kita buka halaman 44. Kamu dapat menuliskan informasi penting ke dalam diagram atau gambar berdasarkan hasil pemahaman kamu. Jadi, kita ambil contoh di teks eksplanasi perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Nah, seperti yang kita tahu, di dalam teks itu menjelaskan secara rinci bagaimana perkembangan teknologi di era globalisasi. Dari pada zamannya itu masyarakat menggunakan transportasi sederhana, ya seperti rakit dan sepeda. Nah, kalian bisa lihat ini di gambar yang pertama. Nah, rakit dan sepeda. Lalu berkembangnya zaman, masyarakat setelah memanfaatkan teknologi di transportasi itu, lalu berkembanglah zaman menjadi menggunakan mesin-mesin canggih. Nah, di sini kalian lihat di gambar nomor 2 itu terlihat perakitan mobil, ya. Perakitan mobil. Pada gambar kedua terlihat proses pembuatan mobil di dalam pabrik dengan mesin-mesin yang canggih. Nah, secara tidak langsung hal ini menunjukkan teknologi mulai berkembang dari yang kita menggunakan rakit, lalu kita menggunakan untuk di daratnya itu sepeda. Nah, berkembangnya teknologi ini pembuatan transportasi menggunakan perakitan mobil gitu dengan mesin-mesin canggih. Lalu di gambar ketiga, mari kita lihat. Nah, adapun di gambar ketiga menunjukkan salah satu manfaat transportasi sebagai sarana masyarakat jika ingin berpergian ke luar negeri. Nah, pastinya untuk kalau kita ingin ke negara tetangga, menggunakan seperti transportasi yang pertama, kedua, itu pasti memakan waktu yang cukup banyak, bukan? Nah, berkembangnya teknologi membuat transportasi semakin canggih, yaitu ini di gambar ketiga anak-anak bisa melihat ya, itu ada sebuah pesawat. Nah, itu hasil dari perkembangan teknologi dari segi transportasi. Lalu secara tidak langsung berkembang lagi menjadi ini seperti nomor 4. Nah, lalu dengan bantuan alat transportasi yang semakin modern, masyarakat diharapkan mengenalkan budaya bangsa di mancanegara. Dan di gambar ini beberapa transportasi ada udara, laut, dan darat. Transportasi tersebut menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih efektif dan praktis, terlebih lagi di era globalisasi. Jadi memang secara tanpa kita sadari, kita telah mengalami proses-proses tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Berawal dari mungkin dari nenek moyang kita terlebih dahulu menggunakan transportasi seperti gambar pertama. Berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, sehingga mulai canggih menggunakan alat transportasi yang lebih efektif dan tidak memakan waktu lebih lama, yaitu mobil. Jika dibandingkan perjalanan menggunakan sepeda dan mobil, lebih cepat mana? Pastinya lebih cepat mobil, bukan? Dan lebih efektif gitu, lebih praktis, tidak memakan waktu banyak yang bisa kita gunakan untuk aktivitas yang lain. Lalu untuk di udara ada pesawat, dan di sini ada untuk kapal laut juga, mobil dan udara. Jadi perkembangan teknologi merupakan penanda adanya arus globalisasi dan dapat terjadi dalam bidang apapun. Ya, perkembangan teknologi ini dapat terjadi dalam bidang apapun. Ya, yang kita bahas hari ini bidang transportasi. Begitu. Nah, transportasi pun menjadi bukti awal perkembangan teknologi yang membuat aktivitas masyarakatnya menjadi efektif dan praktis.
Semua kepraktisan dan kemudahan tersebut dapat terwujud sebagai dampak dari arusnya globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi menyajikan informasi penting, teks eksplanasi secara visual, kalian membacakan terlebih dahulu. Yang pertama, membaca atau mendengarkan terlebih dahulu teks eksplanasi yang kamu dapat, baik itu dalam bentuk audio rekaman ataupun dalam bentuk teks. Setelah kamu mendengarkan, secara tidak langsung kamu telah mengumpulkan informasi penting. Kamu jadi menentukan apa sih yang dibahas di dalam teks tersebut, apa saja sih yang dibahas, bagian-bagiannya yang penting gitu. Terus apa ide pokok dari tiap paragrafnya? Di paragraf pertama informasi apa aja yang dikemukakan si penulis? Di paragraf kedua apa? Di paragraf ketiga apa? Dan kesimpulan akhir dari teks tersebut apa? Nah, setelah kamu dapat menentukan informasi tersebut dari teks yang kamu dengar atau kamu baca, lalu anak-anak Miss pastinya bisa menyajikan informasi penting yang kamu temukan itu secara visual seperti gambar di atas ini. Ya, seperti gambar di atas ini. Inilah proses secara tidak langsung dari teks perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Inilah proses perjalanannya, perkembangannya. Dari sepeda mulai canggih masuk ke untuk transportasi daratnya dari sepeda menjadi mobil ataupun motor. Yang berawal motor juga kan dari sepeda yang diberi mesin. Lama-lama mulai canggih, motor mulai dibentuk sedemikian rupa lebih indah daripada sepeda rakitan motor sendiri gitu. Lalu untuk di udara ada pesawat, terus di laut ada kapal laut dan sebagainya. Ya, jadi anak-anak Miss harap kalian memahami dulu terlebih dahulu teks yang kamu bacakan, yang kamu dengarkan. Setelah itu kamu sajikan teks tersebut dalam bentuk gambar ini gitu, dalam proses perkembangannya. Jadi untuk hari ini sampai sini dulu penjelasan Miss untuk materi menyajikan informasi penting teks eksplanasi secara visual. Miss harap anak-anak Miss memahami secara menyeluruh penjelasan Miss, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, anak-anak Miss bisa menghubungi Miss langsung baik di classroom ataupun kirim pesan langsung kepada Miss Jafri via WhatsApp. Oke? Selamat pagi dan jangan lupa sholat duhanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.